Halo, nama saya Riko Gesar, saya agen Pegadaian di Jalan Kesadaran. Dengan berbagai produk yang ada, Pegadaian memberikan solusi bagi kita sesuai dengan kebutuhan, entah itu untuk modal usaha, dana konsumtif, dan investasi emas. Apabila kita masih bingung terkait penjelasan lebih lanjut dari produk-produk tersebut, ada agen Pegadaian yang siap membantu. Segala pengajuan yang ada bisa melalui agen Pegadaian, sehingga kita tidak perlu repot antri. Bersama agen Pegadaian, dekat bersama Anda, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nama saya Riko Gesar. Saya adalah nasabah Pegadaian sejak 2018. Kemudian saya meningkat menjadi agen Pegadaian Kesadaran Pesanggerahan. Pertama menjadi nasabah, saya adalah debitur atau peminjam dengan jaminan perhiasan. Beruntungnya saya mendapatkan staf Pegadaian yang saat itu menawarkan saya membuka tabungan emas bertepatan dengan pengajuan pinjaman. Seiring waktu, saya mempelajari tabungan emas dan 2 tahun kemudian saya mendapat keuntungan berlipat dari tabungan emas. Bermodal 50.000, dilanjut dengan menabung dari pendapatan tidak tetap. Saya menikmati tabungan saya melonjak hingga 30%. Tentu dipengaruhi dari harga emas yang selalu naik. Pak Riko adalah salah satu agen Pegadaian yang aktif terdaftar di unit Pesanggerahan Cabang Bintaro. Berawal dari keresahannya terhadap maraknya aktivitas pinjaman online dan bank keliling di lingkungannya, serta rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi-informasi kredit, membuat Pak Riko tergerak untuk menyelamatkan warganya agar terhindar dari jeratan pinjaman online dan juga bank keliling. Sudah beberapa kali kami dari Pegadaian mensupport kegiatan-kegiatan beliau di sana, seperti literasi bersama warga di lingkungan RT setempat, melakukan canvassing, bahkan kita sosialisasi door to door ke lingkungan warga setempat, serta mengadakan kegiatan open booth di tempat usaha Pak Riko. Hal tersebut beliau lakukan agar Pegadaian dapat diterima di sana, agar masyarakat terbuka tentang informasi Pegadaian, sehingga Pegadaian dapat menjadi pilihan utama inklusi keuangan di lingkungannya. Kegiatan terakhir bahkan begitu sangat berkesan, di mana beliau menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan webinar investasi syariah bersama Fakultas Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Ciputat yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2021. Terlihat beliau sangat menikmati perannya sebagai pembicara dalam acara tersebut. Padahal beliau harus berbicara di depan 400 lebih peserta webinar yang terdiri dari dekan, dosen, karyawan, dan juga mahasiswa-mahasiswa UIN. Namun hal tersebut tidak mengurangi sama sekali kepercayaan diri beliau, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat berjalan dengan baik. Baik, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Aminin SEAK MSI CAQIA BKP CRMP, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Titi Warninda SEMSI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Dr. Suhendra MM, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Profesor Dr. Muhammad Nuryanto Al-Arif SEMSI. Yang kami hormati juga Vice Presiden Pegadaian Area Tangerang Selatan, Bapak Sucahya Prabowo Laksana, Kepala Departemen Non-Dadai Pegadaian Area Tangerang Selatan, Bapak Afriyadi. Yang kami hormati juga ketiga narasumber, Bapak Hisham Nasir, Bapak Riko Gesar, dan Ibu Aini Masrurah SEIMM. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini, hari Kamis tanggal 30 September 2021, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam webinar investasi syariah, ya.
alhamdulillah hari ini sampai siang ini sudah mencapai 399 peserta, luar biasa, hampir 400. Dan kita harus berani mengambil risiko dalam berinvestasi, tetapi yang terukur. Kemudian investasi tidak dari dana utang, gitu. Kemudian pastikan instrumen investasi yang telah memiliki regulasi. Kemudian juga ada fatwa DSN MUI. Terima kasih Bu Aini. Selanjutnya akan disambung dari Mas Hisyam Nasir. Kita sendiri sebenarnya sadar, kita tuh tahu ada inflasi sekitar kita tuh sadar bahwasanya inflasi itu sudah berjalan dari dulu gitu. Tapi kebanyakan dari kita tidak ada upaya untuk mencegahnya atau tidak ada upaya untuk mempersiapkan gimana sih cara menghadapi inflasi seperti ini. Dan nanti akan kita dengarkan penjelasan dari Pak Riko gitu ya. Untuk waktu dan tempatnya, Pak Riko, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Hisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Gesar. Seperti kata Mas Hisam bahwa saya ditempatkan sebagai praktisi di antara akademisi. Ini agak repot ini. Kemudian menawarkan sesuatu yang saya tidak tahu. Ini kita bersyukur karena hari ini kita dikenalkan, dikampanyekan soal produk-produknya Pegadaian dengan jelas. Ini akses kredit ini sangat berasa sekali atau dibutuhkan sekali ketika kita ingin memiliki uang untuk kebutuhan. Dan saya yakin sekali 2 tahun belakangan ini juga siapapun yang punya manajemen keuangan berantakan karena pandemi seperti saat ini itu hampir semua lah ya berantakan. Artinya saat itu Pegadaian ini, tabungan ini menjadi solusi. Saya gadaikan tabungan sama saya, kemudian saya dapat uang cash, kemudian saya bayar sekolah anak, lalu saya cicil. Jadi yang tadinya uang pangkal misalnya cuma 2 kali bayar, saya bisa bayar dalam 1 tahun. Setelah 1 tahun, anak masih sekolah, emas saya tidak hilang. Menurut saya konsepnya investasi itu cuma 2, tidak boleh serakah dan tidak boleh pelit. Kebanyakan dari kita udah mau serakah terus pelit. Buat investasi sedikit, tapi buat konsumsi banyak. Itu kan jadi artinya tidak seimbang. Ya, sebagai penyelamat, ini mahasiswa kenal betul nih hal kondisi seperti ini. Misalnya penyelamat kita dan penyelamat teman. Ada teman misalnya yang suka sekali minjem, datang ke kita minjem. Ada yang galak, ada yang pasang muka melas, terus kita nggak enak, nggak kasih pinjem, nggak enak ngasih pinjem, kita keuangan berantakan. Akhirnya saya berapa kali gitu kalau ada orang mau pinjem, saya arahkan saja ke Pegadaian. Kamu punya apa? Kamu bisa mengagunkan apa? Karena kembali tadi bahwa ternyata tabungan Pegadaian itu menjadi anggunan. Ini kan banyak sekali di luar sana ternyata mereka tidak punya akses kredit karena mereka tidak punya anggunan. Nah, intinya tabungan emas itu sangat berguna, tapi bukan buat kaya, lebih kepada buat menyelesaikan masalah. Karena tagline-nya Pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Tapi intinya suatu saat kita punya masalah, kita tahu harus kemana. Tidak mungkinlah ketika kita punya masalah finansial terus kita datang ke orang tua. Itu rasanya 2-3 tahun lagi sudah buat rekan-rekan mahasiswa ini buat itu hal yang tabu lah. Tapi yang kami alami di masyarakat itu adalah banyak dari mereka yang mempergunakan tabungan emas ini adalah untuk menyelesaikan masalah finansial mereka. Itu saja sih dari saya. Terima kasih.